Welcome to Artocles. Kalau biasanya setiap Jumat kita ngebahas 2 atau 3 kasus seru. Kali ini kasusnya dari Asia Tenggara. Saya switch karena ini sesuai dengan request kamu juga. Kayaknya udah lama juga ya kita nggak ngebahas kasus dari negara Thailand, karena saya takutnya kalian bosan. Sekarang nggak apa-apa, kita kesana lagi, tepatnya ke daerah Phuket yang biasanya menjadi salah satu wilayah yang sering dikunjungi saat liburan, tidak terkecuali wisatawan dari Indonesia. Ayo, siapa yang udah pernah kesana boleh komen di bawah. Saya perkenalkan pada seorang wanita yang cantik banget ini mah, bernama Nuka Piyatam, kelahiran tahun 75, yang merupakan seorang janda dan bekerja pada sebuah perusahaan MLM yang bergerak di bidang suplemen kesehatan serta perkakas rumah tangga. Tadi saya bilang kan dia janda karena suami pertamanya meninggal akibat penyakit jantung. Nuka memiliki seorang putri yang kawin muda kemudian diboyong oleh menantunya tinggal di kota Chiang Mai. Setelah itu, Nuka berhubungan dengan seorang duda tanpa anak bernama Israpong Jitbun yang memiliki usaha tanah galian serta pupuk kandangan. Mereka kelihatan sebagai pasangan yang sama-sama matang serta berduit. Kemudian resmi menikah pada bulan Desember 2018 saat usia Nuka 43 dan suaminya 46 tahun. Halo, mau ngingetin lagi nih kalau ada channel kriminal seru yang bisa buat kamu betah nontonnya. Dikemasnya secara epic, keren, dan beda dari channel lainnya. Apalagi kalau bukan channel mabar kriminal. Kisah yang lagi viral maupun yang dulu pernah viral bakal disajikan secara detail, runut, gak ngebosenin, dan mudah dimengerti. Dengan audio yang enak di telinga dan editan yang nyaman di mata, bisa membuat kita betah mantengin semua videonya. Channel mabar kriminal emang udah pasti mantep deh. Dicek ya satu persatu kasusnya dan nikmati kisah cerita seru dari seluruh penjuru dunia. Buat kamu yang lagi dengerin Bang Arto, habis ini mampir yuk ke channel mantapnya Mabar Kriminal. Memasuki tahun kedua pernikahannya dengan Israpong, baru deh Nuka cerita pada teman dan kakaknya bahwa sang suami ternyata kurang menggairahkan, gampang loyo, dan bahkan seringnya tidak punya hasrat untuk main di atas ranjang. Alasannya sih ini berkaitan dengan penyakit asam urat serta diabetes yang diderita. Perempuan itu juga baru tahu Israpong punya banyak keluhan kesehatan. Berbagai terapi dijalani, berbagai macam suplemen stamina dan perangsang sudah dikonsumsi, tapi tetap aja letoy. Apakah Nuka jadi kesel? Udah pastilah. Habis ditinggal suami pertamanya dulu, dia kan sering kesepian dan tentu butuh belayan. Dikirain setelah kawin lagi bakal bisa balas dendam, tapi kenyataannya kosong melompong. Tetep aja nggak dapet apa yang diinginkannya di atas ranjang. Bayangin 2 tahun nikah dengan Israpong, kebanyakan main monopoli di kasur daripada bercintanya. Gimana dia nggak bete? Apalagi kemudian masuk masa pandemi hampir 2 tahun, ya makin bosan aja sama-sama di rumah ngerjain segala pekerjaan dari kamar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Emang sih nggak berharap dapat keturunan, kan sama-sama udah tua, tapi masa kepuasan ampe klimaks juga nggak dapet. Malah beberapa kali pasangan ini jadi pakai alat mainan getar supaya istrinya bisa puas. Nggak ada solusi lain, ya terpaksa dilakukan. Sekedar info bahwa di penghujung tahun 2021, Nuka diangkat menjadi direktur utama CEO dari MLM tempatnya bekerja, dan dia punya tim yang cukup solid di Phuket, di mana mereka ini berfokus pada penjualan serta perekrutan customer ngedapetin downline yang tentu kebanyakan para pemuda dengan visi dan semangat yang membara. Sering melakukan seminar, bimbingan marketing sampai ngumpul-ngumpul diskusi untuk saling support satu sama lain. Nuka juga selalu mengangkat semangat tim mendekatkan diri pada semua anggotanya demi dapat pencapaian target tinggi setiap bulan. Apalagi waktu pandemi, wah banyak tuh suplemennya yang terjual dengan iming-iming cocok memberantas virus yang sedang berkembang. Paten lah pokoknya.
Kita kembali lagi pada kehidupan gairah Nuka dan suaminya, di mana perempuan itu di awal tahun 2022 belak-belakan ingin selingkuh hanya sekedar melampiaskan hasratnya supaya bisa tersalurkan. Mau cerai juga malu, udah tua. Nuka perlu suaminya agar orang ngelihat dia sebagai wanita karir yang sempurna. Begitupun dengan Israpong, supaya nggak dikira suka sesama jenis. Sampai akhirnya sang suami punya ide dengan menyuruh salah satu karyawannya, yakni supir truk bernama Sadityantum usia 44 tahun, untuk memuaskan sang istri. Sadi sempat kaget karena dia udah nikah, tapi ya nggak apa-apalah, nolongin majikan. Lumayan banget disuruh bercumbu dengan ibu Nuka yang mulus dan cantik, gak bakal nolak. Justru Nuka yang sempat marah sama suaminya karena ya kenapa harus sama si Sadi yang tampangnya kayak kaleng rengginang. Emang gak boleh milih cowok bayaran aja yang ganteng? Nah justru menurut Israpong, kalau sama yang cakep takut istrinya jatuh cinta entar malah minta cerai. Makanya sengaja nyodorin Sadi yang bulu kayak spray kos-kosan. Toh niatnya kan cuma mau dipuaskan, bukan pacaran. Sempat beberapa kali menolak, akhirnya Nuka mau juga satu kali dilayani sama supir tersebut. Namun setelahnya dia marah sama suaminya sampai akhirnya minta cerai beneran. Sempat ribut sana sini hingga melakukan mediasi. Tetap nggak ada perubahan karena Nuka tidak merasa ada alasan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Resmi menjadi janda kedua kalinya pada bulan April 2022. Perempuan itu kemudian cerita ke salah satu bawahan yang juga karyawannya bernama Supawit Pabon usia 31 mengenai kesepian hatinya. Nuka emang lumayan akrab ya sama para karyawannya, makanya curhat tentang haus belayan pun dia berani saat sedang istirahat atau ngumpul ngopi di luar jam bekerja. Nanyain aja siapa tahu nih Supawit ada kenalan duda kuat yang nyari istri atau punya kenalan cowok penghibur. Bolehlah, soalnya emang Nuka lagi nyari yang bisa ngelayanin dengan sempurna. Supawit sih bilangnya punya beberapa, tapi nanti akan ditanyain dulu. Sampai berminggu-minggu kemudian tidak ada jawaban pasti dari lelaki itu. Akhirnya Nuka pasrah aja karena malu juga kan ngefollow up terus. Entar terkesan murahan banget. Sampai di bulan Juni 2022 saat lagi santai di ruangannya selesai ngomongin penjualan, dia ngajak dua karyawannya, satu si Supawit tadi dan seorang lagi bernama Jai Jakapong usia 36 tahun yang sudah punya 3 orang anak. Nah, apakah dua lelaki tersebut punya kenalan duda yang tidak letoy atau pria penghibur yang mau diajak kencan? Kalau bisa yang benar-benar kuat, bukan yang ngaku-ngaku strong padahal lembek. Setelahnya dia curhat panjang lebar lebih dalam lagi pada Supawit maupun Jaya tentang betapa kering tubuhnya sejak menjanda pertama kali. Nikah 4 tahun sama suami kedua juga ternyata letoy hingga berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadi pertimbangan dua bawahannya tersebut yang bilang akan coba membantu menjodohkan Nuka dengan kenalan mereka sesegera mungkin. Beberapa minggu kemudian, ibu direktur ini cukup kaget saat Jaya mengirim pesan bahwa dirinya dan teman-teman sepakat untuk membantu Nuka memecahkan masalah yang sekarang dihadapi. Daripada ngebayar pria penghibur, gimana kalau dia ngasih komisi duit kepada 5 orang bawahannya untuk melayani di atas ranjang. Private party di hotel tanpa harus cerita kepada siapapun, tidak terkecuali pada istrinya Jaya. 2 diantaranya sudah pasti Jaya dan Supawit. Ada 3 nama lain yang juga rekan kerja dan disembunyikan identitasnya. Pokoknya dijamin memuaskan, privasi terjaga, dan mau diminta gaya apapun bakal dikabulkan sesuai keinginan ibu Nuka. Kalau setuju, ayo aja, nggak usah segan, toh sama-sama sudah dewasa. Sebenarnya perempuan itu kepengen banget, bahkan tiba-tiba sudah berimajinasi liar seandainya dia dikeroyok oleh 5 orang pria di atas ranjang. Dibolak-balik sedemikian rupa pasti bisa puas membalaskan hasrat liarnya yang selama ini kopong. Enak betul ini mah pikirnya, tapi karena malu-malu mau dan ingin terkesan mahal, dia pun pura-pura menjawab, nanti ya saya pikirkan dulu. Sampai 4 hari kemudian pada hari Minggu 17 Juli 2022, mereka semua pun ngumpul di Hotel Pago Phuket untuk melaksanakan party yang dimaksud. Sempat cekikikan dulu karena malu dan canggung, tapi kemudian 5 lawan 1 pun terjadi dari jam 10 malam sampai menjelang subuh. Setelah kejadian di malam 17 Juli kemarin, semuanya cukup profesional untuk tidak pernah ngebahas urusan ranjang tersebut, meski rasanya masih terngiang terus dari kepala sampai ke ulu hati. Toh, semua karyawan ini kan niatnya mau ngebantu ibu CEO, tidak lebih. Tetap rahasia dan gak boleh baper. Bayarannya sudah ditransfer sesuai janji. Meskipun 2 bulan setelahnya, Nuka ngerasa bahwa dia perlu lagi pelayanan mereka, tapi harus ngumpulin dana dulu supaya gak harus pakai tabungan.
Makanya di akhir bulan September, Nuka kembali menghubungi Jae supaya diatur seperti kemarin. Bahkan minta tambah 1 orang lagi. No, ada anak baru yang masih fresh sebulanan gabung di perusahaan mereka. Jadi 6 orang cowok yang akan menghajar Bu Nuka di atas ranjang. Bayaran akan disamain kayak kemarin per orangnya, dan biaya hotel tetap perempuan itu yang nanggung. Dan bener aja, setelah sempat mundur dari rencana karena kesibukan masing-masing di luar jam kantor, akhirnya ngumpul lagi mereka di Hotel Pago pada hari Sabtu malam 24 September 2022. Sekarang mah semuanya lebih barbar dari sebelumnya, gak punya rasa segan sama sekali. Bahkan beberapa di antaranya menolak untuk pakai pengaman karena terasa kurang puas. Ngakunya sih begitu. Hal yang sama dilakukan lagi sebulan kemudian pada Minggu 16 Oktober 2022, yang kali ini 5 dari 6 pria tersebut tidak pakai pengaman. Katanya sih supaya lebih berasa dan plong. Sementara Nuka hanya bisa menikmati ketika para bawahannya tersebut menggilir dia dengan berbagai posisi dari atas kasur, di lantai, di meja hotel, bathtub, bawah shower, sampai ke dalam lemari. Begitu mengerikan ya dunia dewasa di Thailand ini. Kita lompat 3 bulanan setelah mereka terakhir pesta di hotel itu. Ternyata Nuka mulai mengeluhkan mengenai kesehatannya yang akhir-akhir ini menurun. Dia sariawan gak sembuh-sembuh. Pembengkakan getah bening di ketiak serta ruam melebar di bagian punggung sampai ke pinggang belakang. Adiknya kemudian datang untuk menemani meriksa sana-sini guna memastikan gejala apa yang telah terjadi. Sebenarnya udah ada omongan mengenai penyakit kotor yang diterima, namun Nuka seperti menolak dugaan tersebut. Dia juga udah baca-baca kok kira-kira penyakit kotor yang dimaksud itu apa aja gejalanya, dan ternyata emang cocok dengan yang terjadi sama dia. Tapi yang namanya berusaha positive thinking, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah penyakit biasa karena alergi obat atau makanan. Akhirnya diperiksa ke rumah sakit dan beneran baru deh kaget luar biasa ketika dokter bilang dia terkena HIV. Meraung-raung kencang meski nggak ada gunanya, bahkan mengurung dalam kamar selama berminggu-minggu. Dia kemudian sadar bahwa sebulanan terakhir ini si Supawit udah jarang masuk kerja karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi dia kena kan? Nuka menghubungi Jae yang kemudian mengkonfirmasi kondisi temannya tersebut. Wah beneran, jangan-jangan emang Supawit nih yang nularin ke dia. Perempuan itu pun ngucapin kata kasar dan kotor pada Jae sepuas mulutnya berucap. Sampai pada Jumat sore tanggal 17 Februari 2023 saat terkulai lemas menjalani pengobatan mandiri di dalam rumahnya, Nuka didatangi oleh Supawit yang emang udah nelpon duluan bilangnya mau mampir. Mereka ngobrol di sofa ruang tamu menanyakan kondisi masing-masing. Sampai kemudian Supawit ngamuk dan bilang bahwa Nuka lah yang sudah membawa penyakit tersebut. Buktinya dari 6 pria hanya dia yang terinfeksi. Supawit ngerasa selama ini dirinya aman dan bersih kok. Jangan-jangan bawaan mantan suami Nuka atau si supir truk itu. Tentu aja wanita ini membantah dan justru menuduh balik, karena kalau emang Nuka yang ngebawa harusnya 6 laki-laki kena semua dong. Berarti kan yang punya gejala justru Supawit, entah dari mana asalnya. Keributan makin memanas sampai terjadi baku hantam. Lelaki tersebut meninju wajah Nuka sekuat tenaga sampai hidungnya mengeluarkan cairan merah. Setelah itu kepala serta dada Nuka ditindih dan ditekan menggunakan kedua lutut Supawit di lantai. Lehernya dicekek sekuat tenaga sampai wajahnya membiru dan sulit untuk bernafas. Beberapa jam setelahnya, adiknya Nuka datang menjelang pukul 9 malam, lalu menemukan tubuh kakaknya tergeletak di samping sofa depan dalam keadaan tidak bergerak. Sampai kemudian, Nuka dinyatakan meregang nyawa di usia yang ke-48 karena kehabisan nafas serta luka lebam akibat pukulan kuat benda tumpul di kepala belakang. Dari keterangan beberapa tetangga serta handphone yang tertinggal di kediaman Nuka saat kejadian, akhirnya pihak kepolisian mengejar Supawit Pabon sebagai sosok yang bersama perempuan itu antara pukul 5 sore sampai ke pukul 7 malam di hari Jumat tersebut. Lelaki itu tidak melawan, tidak membantah, dan menurut aja saat dijemput oleh pihak berwajib dari rumah pamannya di kota Chumpon pada hari Selasa 21 Februari 2023. Dari apa yang diungkapkan lelaki kelahiran tahun 91 itu, akhirnya semua bawa
bawahan yang pernah ikut pesta di Hotel Pago pun dipanggil untuk diperiksa. Mereka juga menjalani tes kesehatan satu persatu. Ada 2 sih yang emang punya gejala awal penyakit kotor, namun gak terlalu parah karena penanganannya cepat tanggap sejak bulan lalu dan sekarang dalam proses penyembuhan. Saya gak akan fokus yang mengenai penyakit tersebut karena dokter juga gak bisa membuktikan siapa pembawanya di antara mereka semua. Mantan suami dan supir truk juga hadir, namun kenyataannya tidak terkena penyakit yang dimaksud. Supawit pun menjalani sidangnya sembari perawatan. Jai yang kebanyakan ngomong dan mengakui bahwa dia bersama teman-teman emang mendapatkan uang untuk bisa membuat ibu direkturnya puas sesuai permintaan. Nilai duit yang ditransfer pun cukup besar, yakni masing-masing 10.000 baht atau hampir 5 juta rupiah per orangnya. Semua juga ngaku bahwa awalnya udah saling mengingatkan untuk menggunakan alat pengaman guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Tapi ya itu tadi, namanya laki-laki. Bahkan ada yang gak terbiasa pakai karet pengaman, akhirnya dilepas. Mereka kan mengira bahwa Ibu Nuk itu cantik, bersih, terawat, dan steril. Harusnya nggak bakalah terjadi yang aneh-aneh. Sering juga ngasih seminar tentang pentingnya kebersihan saat penjualan suplemen mereka. Kok yang terjadi malah kebalikannya. Supawit sendiri ngerasa yakin bahwa bosnya yang menularkan kepada dia. Makanya sempat stres, bahkan hampir menyakiti diri sendiri karena malu saat orang tuanya tahu anaknya kena hal begituan. Itu alasannya mendatangi kediaman Nuka, malah tuduh-tuduhan hingga terjadi pertengkaran hebat. Supawit bilang awalnya menghabisi Nuka dengan tangan kosong, cuma pakai sikut, lutut, serta cekekan leher. Belakangan ngaku menggunakan batu juga yang diambil dari halaman depan untuk memukul bagian belakang kepala perempuan tersebut. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 29 Agustus 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Phuket, Thailand menyatakan bahwa Supawit bersalah atas penyerangan yang dilakukan hingga membuat nyawa Nuka piatam melayang. Lelaki yang pada saat sidang berusia 32 tahun itu pun terkena hukuman 20 tahun penjara. Namun selnya akan dipisah serta mendapat penanganan khusus karena dalam masa pengobatan. Sayangnya 4 bulan kemudian, yakni pada hari Kamis 21 Desember 2023, nyawa Supawit tidak tertolong akibat penyakitnya hingga dia pun menghembuskan nafas terakhir. Bagaimana menurut kamu? Apakah mungkin munculnya penyakit kotor tersebut emang saat mereka main di Hotel Pago waktu itu? Atau yakin dengan keterangan yang disampaikan oleh Supawit bahwa Nuka adalah pembawa awalnya dari suami atau supir truk yang merupakan anak buah Pak Israpong? Kalau emang begitu, kenapa nggak semua dari para pria karyawannya juga tertular? Kenapa cuma Supawit yang paling parah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.